kita, Dewan Guru Majelis Ta'lim An-Nur, dan juga Yayasan Miftahul Jannah. Hadir bersama juga orang tua kita Haji Nur Salim, dan juga Haji Faisal, Haji Abdul Rahman, Haji Abdul Ghafur, Haji Ibrahim, dan juga Ustaz Mulia Salihin, Ustaz Widodo, dan para asatidzah lainnya, dan para hadirin hadirat jamaah Majelis Ta'lim An-Nur. Mudah-mudahan semua senantiasa Allah beri panjang umur, sehat afiat. Khusus juga ibunda kita, Ibunda Hajar Suciwati, semoga Allah beri panjang umur, kesehatan, keafiatan, dimudahkan segala urusannya dunia dan akhirat, amin ya rabbal alamin. Kita bersyukur pada malam hari ini kembali duduk bersama guna mengkaji, menuntut ilmu daripada apa yang disampaikan di dalam kitab Khuluquna oleh guru kita Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid. Mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari ini bermanfaat untuk kita semuanya, menambah pengetahuan kita, menjadikan kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita masih membahas tentang khuluquna ma'allah, akhlak kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita ketahui akhlak terbagi menjadi 3. Khuluquna ma'allah, khuluquna ma'a ibadillah, khuluquna ma'a anfusina. Akhlak kita kepada Allah, akhlak kita kepada hamba-hamba Allah, dan akhlak kita pada diri kita sendiri. Kita masih dalam pembahasan akhlak kita kepada Allah Ta'ala. Di bulan lalu dalam perjumpaan kita membahas tentang nukthiru min dzikrihi wa syukrihi. Akhlak kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah kita banyak berzikir dan bersyukur kepadanya. Berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala, banyak bersyukur atas nikmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala, untuk menjadikan kehidupan kita selalu mengingat Allah. Al-Habib Umar mengatakan, sungguh beruntung orang yang dalam hidupnya selalu dalam keadaan mengingat Allah. Karena Allah Subhanahu wa taala memberikan satu pesan kepada kita, uzkuruni adzkurukum. Uzkuruni adzkurukum. Ingatlah aku maka aku akan mengingat. Ta'arraf ilallah fi rakhaya arifka fi syiddah. Mengenal Allah dalam keadaan senggang kita, senang kita, dalam tenggang kita, dalam santai kita, maka Allah akan mengenal kita, mengingat kita dalam keadaan sulit. Ketika kita diuji, ketika kita punya banyak problema hidup, insya Allah kita tidak akan termasuk hamba yang dilupakan oleh Allah. Ya, kalau hamba sudah dilupakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hancur kehidupannya. Kalau ujian, masalah, semua mungkin punya ujian masing-masing, punya masalah masing-masing. Ada orang-orang soleh yang masalahnya jauh lebih berat, tapi kok bisa mereka menangani permasalahannya? Karena mereka selalu membersamai dalam hidupnya kepada Allah. Ketika senggang mereka berzikir, mengingat Allah. Artinya dalam keadaan senang ataupun sulit selalu mengingat Allah. Allah tidak akan melupakannya. Ya, banyak berzikir, banyakin membasahi lisan kita untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab alladziina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Ya, mereka siapa? Orang-orang ulul albab, di antaranya yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim, dalam setiap keadaan, berdiri, duduk, rebahnya juga ingat sama Allah. Makanya kita diajarin doa-doa. Mau makan ada doanya, mau minum ada doanya, masuk rumah ada doa, masuk musola ada doanya. Ya, pakai baju ada doanya. Minimal baca bismillah biar kita ingat sama Allah. Bismillah, keluar rumah bismillah, naik motor bismillah. Itu kan supaya apa? Supaya kita mengingat Allah. Ya, dalam mengingat Allah Subhanahu wa taala kita akan mendapatkan
mensyukurinya dari setiap apa yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita, dikasih sama kita, ya kita bersyukur. Jangan lihat yang enggak ada. Orang kita banyak lihat yang enggak adanya, lihat yang diambilnya, lupa sama yang dikasih. Yang dikasihnya banyak, yang diambil sedikit tuh kita malah melihat yang diambil. Orang kita kan gitu, melihat yang salah sedikit sama yang baiknya banyak kagak dilihat. Ya, dikasih nikmat sama Allah tiap hari, sehat, afiat, mata bisa ngelihat, bibir bisa bicara, telinga bisa dengar. Kirain sekali aja hidung lagi nyium aroma karena corona, langsung bingung dah. Diambil nikmatnya sama Allah, satu bingung. Ada yang menjadikan tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang kita ya, ada satu hal aja dalam hidup yang kurang, itu pasti kelihatan banget, tapi lupa sama banyak nikmat yang Allah kasih, kita lupa untuk bersyukur kepada Allah. Ya, makanya akhlak adab kita kepada Allah adalah nukthiru min dzikri wa syukri wa nathik bi wa'di wa nasrih. Dan juga kita nathik percaya bi nasrihi bi wa'dihi wa nasrih, dengan janji Allah. Innallaha la yukhliful mi'ad. Sesungguhnya Allah tidak akan melanggar perjanjiannya. Janji-janji Allah pasti, janji-janji Allah benar. Cuma kitanya aja yang kadang nggak percaya sama janji Allah. Kita lebih percaya sama janji iblis, janji syaitan kita percaya, janji Allah kita nggak percaya. Inna ma'al usri yusra, itu namanya janji Allah. Ya, sesungguhnya di setiap kesulitan ada kemudahan, dimudahin Allah. Bahkan Allah bilangnya setiap kesulitan bersamaan dengannya kemudahan. Inna ma'al usri yusra, laisa inna ba'dal usri yusra. Ada memang ayat lain ba'dal usri yusra, tapi dalam surat Al-Insyirah disebutnya ma'al usri yusra, bersamaan dengan kesulitan datang kemudahan. Artinya apa? Sulitnya Anda belum kelar, insya Allah kemudahannya udah Allah kasih jalan keluarnya. Masalahnya Anda belum selesai nih, problemanya itu sulitnya Anda belum selesai, Allah bakal mudahin dulu, bakal dikasih jalan keluar duluan sama Allah. Maka kadang-kadang kita gak percaya dengan janji-janji Allah, ya, gak percaya juga dengan pertolongan Allah. Dan keimanan saudara kita yang di Gaza, kenapa mereka bertahan? Karena mereka percaya janji Allah. Suatu saat akan datang masanya, ya, Masjidil Aqsa itu dibuka kembali, direbut kembali oleh kaum muslimin. Itu ada masanya, ada waktunya. Bahasanya mah, ya ada waktunya semua. Apa aja ada waktunya. Ya, ada waktunya. Janji daripada siapa? Daripada Allah. Apa yang Allah janjikan? Banyak, dalam ketaatan, dalam ibadah. Allah tidak akan melanggar janji-janjinya. Makanya kita harus beradab kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita percaya atas janji Allah dan pertolongan Allah. Nah, kemudian nukthiru tadarru', banyak berdoa, tadarru', meminta, memohon, mengemis, wal ibtihal, merintih. Ibtihal itu merintih. Memohon dengan merintih itu disebutnya ibtihal. Ilaihi, kepada Allah, fi sarra'i wa dharra. Ya, dalam keadaan senang ataupun banyakin ibtihal, banyakin minta sama Allah, banyakin ngemis sama Allah. Jangan angkuh, jangan sombong. Doa banyakin, minta. Allah janjinya Allah gak akan diingkari. Kita percaya sama janji Allah. Ud'uni astajib. Cukup buat kita itu udah. Apa yang kurang? Apa pernah berasa kurang? Allah udah bilang ud'uni astajib lakum, mintalah padaku akan aku kabulkan. Udah. Cukup kan Allah mau ngabulin doa-doa itu. Tinggal kita yang ngomong. Makanya guru mulia kita Habib Umar bin Hafid itu kalau majelis malam Jumat pasti itu ditutup akhirnya dengan ibtihal.
Dulu ada Ibtihal Habib Umar, satu masjid gitu, masjidnya mungkin ya 3 kali musolahannya dah. Itu yang pingsan banyak, Ibtihal berhenti, ya Allah, ya Allah, bermunajat bareng-bareng, munajat sama-sama. Ya, karena memang adab kita kepada Allah, kita mohon, kita mengemis dalam keadaan senang, dalam keadaan sulit. Ya kadang orang kita mengingatnya dalam keadaan sulit. Tapi alhamdulillah masih ada yang ingat, walaupun dia dalam keadaan sulit masih ingat sama Allah, masih doa. Ada yang enggak sama sekali. Ada yang sama sekali malah ingkarin Allah. Ya, kenapa saya dikasih begini? Kenapa saya dikasih susah? Lah, ente dikasih susah, ente dikasih sulit, dikasih masalah. Tujuannya biar ente doa minta sama Allah. Kadang ada loh hamba-hamba Allah emang hidupnya dikasih susah, dikasih sulit. Sengaja, kenapa? Karena Allah pengen dia berdoa, pengen dia minta, pengen dia mohon sama Allah. Ada mungkin dikasih dia mudah, jadi lupa sama Allah Ta'ala. Ya, dia mudah sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia lupa sama Allah. Akhirnya apa? Biarin aja. Tapi kita yang dikasih masalah, kita yang punya iman ya, kita yang punya iman dalam hati kita, itu pasti minta sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon sama Allah. Ya. Makanya di sini diajarkan kita untuk apa? Adab kita sama Allah. Nukthirul tadarru wal ibtihal. Perbanyak tadarru. Ya, merintih, minta, mengemis pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian, nah, akhlak kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, nu'azzim sya'air wa hurumatihi. Mengagungkan syiar-syiar agama Allah. Ya, mengagungkan syiar-syiar agama Allah. Kita mesti muliain, mesti agungin. Ya, wala ta'khudna fihi lawmata laim. Jangan sampai terjadi pada diri kita sederhanain atau meremehkan hal-hal yang diagungkan oleh Allah. Jangan sampai kita malah mengambil jalan la ta'khudna fihi lawmata laim. Cuma syiar agama Allah agung. Paling agung syiar agama Allah Nabi Muhammad SAW. Paling agung. Makanya kalau bikin acara buat Nabi, syiar agung, keagungan yang besar. Maka syiar agama Allah banyak. Mesti kita bangun masjid, bangun musola, bangun majelis ilmu, bangun pesantren, bangun sekolah, itu syiar agama Allah. Syiar agama Allah, adzan dikumandangkan, sholawatan dilantunkan, itu syiar agama Allah. Pakaian dari ajaran Nabi yang diamalkan, syiar agama Allah. Ya, sunnah-sunnah Nabi yang kita praktekkan, itu syiar agama Allah. Man yu'adzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Siapa yang mengagungkan syiar-syiar agama Allah, itu salah satu daripada ketakwaan hati kita. Penting dalam hidup kita mensyiarkan, mengagungkan. Penuh di dalam hati kita ini ta'zim. Contoh nama Allah, ta'zim, nama Allah, nama Allah nih, bukan bahan bercandaan, bukan. Nama Nabi Muhammad, azim. Ya, salah satu sifatnya orang yang beriman, wa idza dzukirat ayatu idza tuliyat alaihim zadatlah wajilat qulubuhum. La fi wajilat qulubuhum. Apabila disebutkan ayat Quran itu julat qulubuhum, bergetar hati mereka. Nama Allah, nama Nabi. Dulu orang kalau nyebutin nama Nabi menangis. Sayyidina Sayyidina Malik dengan Imam Malik itu kalau nyebutin nama Nabi nangis. Lah, Imam Abi Hanifah kalau nyebutin nama Nabi nangis. Nyebutin nama Rasulullah nangis. Imam Abi Hanifah nangis. Sampai kadang-kadang itu nggak orang yang ngeliatin itu kesian nama nangisnya. Ente pernah ngeliatin orang nangis kesian ya? Kalau kan sebenarnya ngeliat nangisnya deh sesenggukan bahasa. Sampai segitu. Kata Imam Abi Hanifah bilang, kenapa kok ditanya, kenapa kok kalau baca hadis Nabi ambil air wudu, baca hadis Nabi ambil air wudu.
Ya, membuka buku kitab, mengambil air wudu, ta'zim ya, namanya mengagungkan. Ta'zim itu kan mengagungkan, memuliakan. Kata Imam Abi Hanifah, saya ini pernah jumpa orang yang lebih daripada saya. Ada orang-orang yang baru disebutin nama Nabi aja udah nangis sampai pingsan. Saking dalam hatinya penuh rasa pengagungan. Jadi dari zaman sahabat juga, sahabat ngagungin Nabi, muliain Nabi. Sayyidina Hasan bin Thabit diri. Kalau Nabi masuk nih, diri Sayyidina Hasan bin Thabit. Kayak kita marhabanan tuh berdiri. Karena kita niatin Nabi insyaallah hadir bersama kita. Tuh Sayyidina Hasan bin Thabit berdiri. Karena apa? Mengagungkan, memuliakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ta'zim, ta'zim. Nah, ini rasa pengagungan ini yang mulai banyak hilang. Sehingga banyak orang-orang yang enggak mengagungkan. Sayyidina Malik bin Anas waktu Imam Darul Hijrah, Sayyidina Malik bin Anas itu dalam hidupnya dia kalau jalan di kota Madinah enggak pernah pakai sendal. Ditanya di antara jawabannya apa? Saya mau biar kaki saya kalau pakai sendal takut nginjek tempat yang pernah diinjak kemana. Biarin saya nggak pakai sendal biar saya nginjek tempat yang pernah diinjak kemana. Kedua dia bilang apa? Saya pakai sendal takut kalau saya pakai sendal di bawah Madinah itu, di bawah tanah bumi Madinah ada makam jasadnya Nabi Muhammad SAW. Sampai sebegitunya. Dikasih kuda sama muridnya. Muridnya ngasih kuda nih imam buat dakwah, buat ngajar ke sana kesini. Kuda putih terkenal kudanya Imam Malik. Itu seumur umur nggak pernah dipakai, nggak pernah ditunggangin di Madinah. Jadi kalau udah keluar kota Madinah tuh baru tuh kudanya dinaikin, ditunggangin. Jadi di Madinah cuma dituntun. Ditanya kenapa? Dia bilang takut naik di atas kuda, sedangkan di bawah bumi Madinah ada jasad Rasulullah SAW. Ada orang ngelihat Ka'bah aja tuh. Makanya kita kalau ngelihat Ka'bah kan doanya Allahumma zidhu syarafan wa mahabatan wa ta'ziman. Kita doain biar ya Allah tambahkan lagi nih kemuliaan Ka'bah nih, keagungannya. Mulia. Saya punya guru Habib Ahmad bin Shalih itu kalau ngelihat Ka'bah itu tangan ngelihat dong. Ngelihat fotonya aja tuh ta'zim. Ini yang perlu kita tungguin di hati kita. Sebagian orang udah mulai hilang rasa ta'zim. Sama guru, ulama aja gak ada ta'zimnya. Sama majelis ilmu gak ada ta'zim. Ada sebagian orang ngumpatin majelis ilmu ada. Menggara-gara speakernya kencang dikit doang, langsung diumpat. Apaan tuh pengajian begitu. Padahal ta'zim. Mestinya ente gak ikut ngaji, ente ngerasa rugi. Karena nanti ente bakal dipanggil sama Allah, dituntut. Kenapa itu ada pengajian di situ ente gak datang? Dituntut, ente bakal ditanyain sama Allah. Karena mencari ilmu bukan sunnah, hukumnya wajib. Ngaji kayak begini nih, yang bilang sunnah salah besar. Wajib. Kita sehat, kita afiat, kita mampu hadir, kita punya senggang waktu. Gak hadir, ya ditanya Allah, kenapa ini gak hadir? Padahal ini wajib. Nah, ini perlu, kita perlu nanamin di hati kita ta'zim, syair. Kenapa? Karena ketika kita mentakzimkan syiar-syiar agama Allah, hakikatnya itu kita mengagungkan siapa? Allah. Kenapa dengan rezeki kita sampai ngagungin supaya kita bisa pergi haji, kita ngagungin supaya kita bisa pergi umroh. Namanya syiar agama Allah, mengagungkan agama Allah. Ya, dengan ziarah makam orang-orang syiar agama Allah. Kita pakai pakaian Islami, syiar agama Allah tanpa kita sadari. Pakai peci itu syiar. Ta'zim agama Allah. Ya, nah ini akhlak kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hormati dan apa aja yang dimuliakan oleh Allah, termasuk tanah haram. Dulu Abu Ya Sayyid Muhammad bin Ali Al-Maliki, Dr. Sayyid Muhammad bin Al-Maliki itu bilang, dulu di Mekah nggak ada orang berani bangun gedung lebih tinggi dari Ka'bah, nggak ada berani. Saking apa? Hormat sama Ka'bah. Nggak ada gedung yang dibangun di kota Mekah lebih tinggi dari Ka'bah, nggak ada. Dulu. Sampai bahasanya mah burung aja nggak berani nemplok di Ka'bah. Burung aja sampai nggak berani nemplok di Ka'bah. Karena ta'zim, rasa hormat. Ta'zim syairillah, mengagungkan syiar agama Allah. Ini gitu, adab kita. Jangan sampai kita malah merendahkannya.
kemarin ada orang bercanda bawa nama Nabi, nggak pantas, nggak boleh. Ya, nggak boleh kita nyebutin nama Nabi, nama Anbiya dengan apa? Niat intiqasihim, ini niat merendahkannya. Nama Nabi nggak penting, enak aja. Nama Nabi paling penting. Nama Nabi Muhammad paling penting. Afdhal asma, paling bagus nama setelah nama yang diidhofahkan kepada Allah. Jadi kalau menamain anak paling bagus pertama nama anak yang disandari kepada Allah. Idhofah, jangan ifrad. Idhofah kepada Allah. Contoh Abdullah, itu idhofah namanya. Abdurrahman, Ubaidillah, ya, Abdurrahim, Abdul Ghafur. Itu nama paling afdal. Kedua, nama Nabi SAW. Muhammad, Ahmad, Toha, Yasin, Mustafa, Mukhtar. Ya, itu nama yang paling bagus. Ya, nama. Tapi kalau bisa namain diidhofah, jangan diifradkan. Kalau diifradin Allah itu nggak boleh, itu haknya Allah. Ada bayi di Lebanon itu lahir, bayinya lahir sehat, afiat. Bingung nih si bapaknya mau nyari nama, namain siapa anaknya. Tahu-tahu dibilang udah namain Allah, baru dinamain Allah mati tuh. Seketika mati, nggak ada yang pantas, siapa yang berhak namanya? Hanya nama Allah, milik Allah, itu punya Allah. Sama kayak nama-nama yang di itu Ar-Rahman. Al-Imam Malik bilang haram namain anak Rahman aja. Jadi namain Abdurrahman, jangan Ar-Rahman aja. Ya, masih mending Ar-Rahim, dimakruhkan. Kunyah Nabi dimakruhkan oleh sebagian kayak Abdul Qasim. Tapi Al-Imam Ibnu Hajar milih kunyah Abdul Qasim itu dimakruhkan di zaman Nabi. Kenapa di zaman Nabi dimakruhkan? Karena ada Nabi Muhammad SAW. Nah, ini pilihan Imam Ibnu Hajar. Ya, Imam Ibnu Hajar bilangnya makruhnya waktu di zaman Nabi SAW. Jadi kalau ente punya anak namanya Qasim, kita dipanggil Abu Qasim boleh. Itu pendapat Imam Ibnu Hajar. Sekarang kalau ente hidup di zaman Nabi nggak boleh, dikatakan makruh. Ada sebagian ulama mengatakan haram karena itu kunyahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Seperti itu. Jadi nama yang bagus jangan kita muliain, ya jangan kita hinain, muliain. Karena nama itu nama mulia. Makanya banyak orang ngambil nama Nabi tabarukan. Itu nama Muhammad itu dalam kitab Hasyiah Bejuri, setiap hari Kamis ada malaikat Allah kirimin nengokin rumah-rumah yang di dalamnya ada namanya Muhammad. Ada malaikat yang Allah utus nengokin rumah-rumah, datengin rumah sini ada Muhammad, ada Ahmad, didatengin. Muhammad Yusuf, Muhammad siapa namanya, Firdaus, Muhammad Rizki, Muhammad Ridwan, semuanya didatengin. Ya, semua didatengin. Ada kitab namanya Fadail Tasmiyah bi Muhammad, keistimewaan namain anak dengan nama Muhammad. Dalam satu riwayat orang yang namanya Muhammad sama Ahmad api neraka aja nggak mampu bakar dia. Gimana mau bakar nama anak yang namanya diambil dari nama Rasulullah? Sampai segitunya. Oh ini jadiin bahan bercandaan, emang Paul dikit biasanya. Kesian gak ada bahan bercanda, emang boleh pakai yang lain. Bahan bercandaan banyak. Makanya saya udah sering ingetin dari dulu, udah bertahun-tahun nih ngisi di di Miftahul Jannah di Anur dari dulu udah bertahun. Jangan bercanda mah boleh, ngelawak boleh, tapi jangan pernah bercanda bawa agama. Jangan bilang orang muslim sensi, iyalah, itu kehormatan, itu kemuliaan. Kita marah dong kalau agama kita diapain. Kita nggak boleh ngusik agama orang lain, tapi kita juga nggak mau agama kita diurus. Ta'ziman wa takriman. Ya, seperti itu. Ya, nah ini namanya nu'adzim syairallah, kita mengagungkan syiar agama Allah. Kemudian yang terakhir nar'a hududah, perhatikan batasan yang Allah berikan. Jangan melanggar batas, jangan melanggar aturan Allah. Yang halal ambil, yang haram jauhin. Jangan kita deketin. Atau hal-hal yang bisa menjadikan kita jatuh dalam yang haram, itu namanya kita ngedeketin. Yang haram tinggal. Kita nggak minum, tapi jangan dekat sama orang yang suka minum. Kenapa? Karena bisa kebawa minum. Ada juga deh. Tapi jauhi. Kita nggak zina, tapi kita pacaran, bisa jatuh dalam zina. Makanya Allah sebutkan wala taqrabu zina.
Allah bilangnya jangan deketin zina. Enggak Allah bilang jangan berbuat zina. Buat zina mah udah dilarang sama Allah. Tapi jangan deketin. Artinya apa? Allah tahu kita ini manusia lemah. Kita ini lemah. Ya kita ketemu lawan jenis misalnya. Kita ketemu lawan jenis gak kuat-kuat iman, kita bisa terbawa. Gak kuat-kuat iman terbawa. Kita yang lemah. Makanya Allah sampaikan jangan dideketin, jangan. Nar'ahudu udah batasannya nih. Ini ada batasan-batasannya. Tinggal kita perhatikan. Itu adab kita sama Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita sentuh atau kita lakuin hal-hal yang haram. Nah, para ulama bilang tarkul ma'asi afdhalu minal ibadah. Meninggalkan kemaksiatan itu lebih afdhal daripada ibadah. Karena kalau ibadah semua bisa jalani, tapi kalau meninggalkan maksiat enggak ada yang bisa jalani kecuali orang-orang mukmin shadiq. Seorang yang beriman yang tulus. Berat ninggalin dosa sama ibadah. Beratan mana? Beratan ninggalin dosa. Makanya orang ibadah ya dapat pahala ibadahnya, tapi orang ninggalin dosa dapat pahalanya besar. Ada orang dulu dalam hidupnya pernah jatuh dalam dosa nih, minum misalkan. Terus dia ninggalin minum, tuh pahalanya besar, luar biasa. Kenapa? Dia udah melawan diri dia, nafsunya dia yang mengantarkan dia, ayo minum lagi, tapi dia nggak mau minum. Tuh pahalanya tuh lebih besar. Ada orang yang mungkin dulu suka berbuat haram apapun, dia berusaha tuh. Jangan dipikir melawan nafsunya gampang, kan berat lawannya. Ya, orang kalau udah kecanduan hal-hal yang buruk, dia mau ninggalinnya itu kan berat. Nah di situ ketika dia bisa meninggalkannya itu pahalanya besar. Makanya sampai para ulama bilang ya at-takhalli afdalu min at-tahalli. Ya, mengosongkan, bersihkan hati kita nih, artinya dari dosa-dosa, dari maksiat itu lebih afdal daripada hali menghias diri kita dengan ibadah. Nah, batasannya kita jaga. Tilka hududullah. Tuh ada batasan Allah. Ala ta'taduha. Jangan sampai kita jatuh keluar daripada batasan Allah. Kemudian hak adab kita sama Allah, khuluquna ma Allah juga, wa nastahi minhu haqqal haya. Dan bermalulah kita kepada Allah dengan sebenar-benarnya malu, sebenar-benarnya rasa malu. Biar kita sama Allah Subhanahu wa taala punya rasa malu, bukan malu sama manusia. Malu sama manusia udahan dah. Ya, kita enggak pakai baju malu. Nah, ini sama Allah. Bagaimana malunya sama Allah? Man istahya minallah. Ini kata Nabi dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muhammad, man istahya minallah haqqal haya. Barang siapa yang malu kepada Allah dengan sebenar-benarnya malu, falyahfadh ra's wa ma wa. Maka jagalah kepalanya dari apa yang dipikirkan dari perasaan buruk. Malu kita nilai orang buruk aja, maksudnya kita malu sama Allah. Artinya apa? Kita juga masih banyak punya keburukan. Jangan sampai suudzon sama orang. Kita bisa punya rasa malu sama Allah. Bahaya nih kalau kita nggak punya rasa malu sama Allah. Manusia hidupnya nggak punya rasa malu sama Allah. Udah dia bakal lakuin apa yang dia lakuin. Mau itu baik, mau itu buruk, mau itu berpahala, mau itu berdosa, mau itu halal, mau itu haram, semua diambil. Apa hakikatnya? Dia nggak punya rasa malu. Nggak punya rasa malu sama Allah. Makanya orang-orang dulu nggak ada malu sama manusia dalam urusan dunia, enggak. Bajunya biar compang-camping, biar kotor, biar dekil, enggak malu sama manusia. Tapi hatinya nggak mau kotor, nggak mau benci sama orang, nggak mau dendam sama orang, nggak mau berselisih sama orang, nggak mau dibuat ribut sama orang. Makanya kita perlu nih belajar, kita punya rasa malu sama siapa? Sama Allah. Jangan sampai kita nggak punya rasa malu sama Allah Ta'ala. Malu atas dosa-dosa kita, malu atas kesalahan kita, malu ibadah kita yang kurang-kurangnya. Yang nilai Allah, orang pun nggak bakal nilai kita. Penilaian orang pun biar mereka nilai juga nggak ada manfaatnya buat kita. Buat apa? Percuma kita mau dinilai sama orang. Oh si Anu biar dibilang sholatnya bagus, rapi. Percuma, sia-sia. Tapi kita perlu nilai Allah. Nilainya dari Allah Subhanahu wa taala. Kita bakal malu kalau melihat banyaknya kurang-kurangnya dalam ibadah. Wal yahfadz al-batn wa ma hawa. Dan menjaga perut kita dari apa yang masuk ke dalamnya nih.
Jangan sampai apaan aja kita makan yang haram, mengambil punya orang, hak orang. Banyak orang hidupnya begitu. Banyak orang enggak mana mereka berusaha mencari mana yang halal, enggak, mau yang halal, mau yang haram, semua diambil sama dia. Berarti enggak punya rasa malu kepada Allah. Waliyadkurul mauta wal bala. Orang punya rasa malu sama Allah takut mati, ingat mati mulu. Biar kita ingat mati. Perlu nih kita ingat mati perlu. Manusia kalau nggak ingat mati dia bakal ngelakuin apa yang dia mau. Dipikir hidupnya panjang. Siapa yang gak mati? Semua manusia pasti mati. Apa yang dilakuin, apa yang dia perbuat, apa yang diucapin, semua bakal ada pertanggungjawabannya di sisi Allah. Coba deh kita kalau mikirin mati bukan untuk, tapi untuk apa ya? Mikir mati ini supaya kita biar takut sama Allah Ta'ala. Mikir mati begini, kita mikir mati, Allah kalau mati gimana ya? Dikubur sendiri gimana? Dikubur sendiri gitu ya Allah. Kagak ada yang nih. Untung-untung dah kalau kita punya anak solehan ngaji, biar dia nggak datang ke kuburan dari rumah, biar dia ngajiin dia Fatihahnya. Sendirian nih kita dalam kubur. Gimana keadaan kita, bagaimana perjalanan kita yang panjang dalam kubur. Semua pasti mati. Kata Nabi yang punya rasa malu pasti dia takut ngerasain mati. Ngerasain yadkur, mengingat mati. Wal bala, ingat musibah ya Allah. Ini kalau kita begini terus bisa jadi musibah. Banyak orang yang ngelakuin dosa senang bisa jadi musibah. Banyak kan? Nggak terjadi musibah kecuali karena ulah perbuatan kita sendiri, dosa kita bala. Waman arada al-akhirah taraka zinatul hayatid dunya. Dan barang siapa yang menginginkan akhirat, tinggalin hiasan dunia. Kita pengen akhirat, tinggalin hiasan dunia. Waman fa'ala dzalik, dan siapa yang melakukan itu, faqad istahya minallah haqqal haya. Maka dia sungguh benar-benar telah malu kepada Allah sebenar-benarnya rasa malu. Jadi kalau dia nggak ninggalin dunia, masih cinta sama dunia, berarti dia belum betul-betul malu sama Allah. Belum istahya minallah haqqal haya. Kita perlu malu kepada Allah dengan sebenar-benarnya rasa malu. Makanya hadirin hadirat, kita mesti punya akhlak sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah pantau kita, Allah lihatin kita. Lalu setiap apa yang kita lakuin, gerakan kita, diamnya kita, ngomongnya kita, tidurnya kita, ucapan kita, apapun semuanya tuh dalam pantauan Allah, dalam pengawasan Allah Subhanahu, dalam muraqabah Allah. Makanya kita mesti punya rasa malu pada Allah. Di antaranya orang-orang soleh punya rasa malu sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia diajakin maksiat, diajakin berbuat dosa, diajakin ini itu, dia gak berani karena dia malu sama Allah. Dia malu sama Allah Subhanahu. Sampai lagi ada orang-orang soleh malu lagi, bukan hanya sama Allah, malu sama Rasulullah, malu sama Nabi Muhammad Rasulullah. Nabi tahu apa yang kita lakuin, apa yang kita perbuat. Nabi tahu. Makanya ini ada satu riwayat hadis terakhir ya, sebelum kita tutup. Ini hadis banyak makna di dalamnya. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam Sahih, di mana Rasulullah SAW pernah bersabda. Ini hadis ini yang menjadikan orang zaman sekarang ya lagi pada ribut berebut. Kata Nabi SAW, Nabi itu sebenarnya ngelihat apapun yang kita lakuin, Nabi itu udah digambarin Allah, ridha alaih. Amal umatnya, Nabi itu udah diperlihatkan. Nabi Allah perlihatin dari pertama manusia diciptain sampai manusia terakhir, sampai nanti manusia dari ahli surga kapan masuk surga, ahli neraka sampai masuk neraka, semua udah diperlihatkan. Makanya apa yang disampaikan sama Nabi bukan cuma buat di zaman Nabi, salah. Kalau ada orang bilang Nabi mah ngomong di zaman Nabi, zaman kita mah beda, pakul aja. Nah, syariat Nabi ini buat sampai hari kiamat, bukan syariat Nabi buat di zaman Nabi. Salah itu berarti. Nabi
Kata Nabi begini dalam satu hadis, "Inna syaitan qad aisa an ya'budahu al-musalluna fi jaziratil Arab." Kata Nabi SAW, sesungguhnya syaitan itu udah putus asa ngegoda orang yang sholat supaya mereka nggak menyembah Allah. Khususnya siapa? Mereka orang-orang yang di Jazirah Arab. Syaitan itu udah putus asa ngebuat orang-orang syirik, ngebuat orang-orang supaya keluar tidak menyembah Allah. Artinya nggak sholat, nggak ibadah, nggak. Begitu lihat orang-orang pada sholat. Benar-benar yang hadir sini bisa pergi haji, pergi umroh. Begitu lihat di Masjidil Haram, orang dari mana aja tuh jaga sholat 5 waktunya. Nggak usah jauh-jauh, mesin-mesin kita orang jaga. Nah makanya apa yang syaitan udah putus asa membuat mereka syirik itu putus asa. Makanya Habib Muhammad bin Abdul Al-Hadar beliau sampai mengatakan dalam satu kitabnya, maknanya di sini kalau ada orang yang sholat 5 waktu dituduh syirik itu udah nggak benar, salah. Mungkin amalannya dia ziarah kubur, terus amalannya maulid Nabi, terus dituduh sama orang itu syirik tuh ziarah kubur. Dia sholat 5 waktu benar, itu udah nggak benar tuduhannya. Dan nggak boleh loh kita nuduh orang ada musyrik atau anta musyrik, anta kafir atau anta Yahudi. Justru dengan tuduhan kita ngomong kamu musyrik, kamu Yahudi, kamu kafir, orang yang ngomong inilah yang bisa keluar dari Islam, kata Habib Abdullah bin Qasim bin Tahir dalam Sulam Taufik. Jadi apa? Syaitan udah putus asa gangguin orang sholat, udah putus asa udah. Supaya orang sholat ini musyrik, putus asa. Khususnya mereka di Jaziratul Arab. Umumnya kita juga semua yang sholat. Tapi apa? Walakin fit tahrish bainihim. Tapi yang syaitan lakukan itu kata Nabi, Nabi khawatirkan fit tahrish bainihim. Syaitan itu membuat orang-orang itu saling bermusuhan, saling berselisih. Tahrish, membuat satu sama lain saling benci. Ini yang syaitan sukses di zaman kita sekarang. Ngebuat orang pada berselisih, buat orang pada ribut, ngebuat orang diadu domba. Lah kemarin saya kena tuh diadu domba. Urusan ceramah rekaman dipotong-potong di share. Tahrish. Demi Allah saya nggak kesel, nggak apa-apa, saya ikhlas saya juga. Banyak hikmah, banyak pelajaran yang kita dapat. Beneran. Perlu kita jadikan kita jadi terbawa dalam adu domba. Padahal itu nasihatnya dalam video itu. Jangan sampai kita terbawa adu domba. Jangan sampai ukhuwah kita hancur. Pesannya ke situ, cuman ceritanya sepotong ada kata yang salah jadi diadu domba. Ada tahrish ini. Nungguin sengaja supaya kita benci, supaya kita benci. Kayak sekarang. Kayak masalah urusan pemilih pemimpin, tuh begini. Akhirnya nyebarin buka-buka aibnya satu sama lain, buka boroknya satu sama lain. Akhirnya jadi apa? Jadi tahrish ini. Jadi membuat orang saling berselisih. Ini tugasnya siapa? Syaitan. Ini kerjaannya siapa? Syaitan. Kita jangan ikut jadi kelompoknya setan. Kita jangan ikut jadi timnya setan. Jangan. Kita nggak usah ikut-ikutan. Mana jalan yang baik? Nggak usah ikut-ikutan. Kan tadi disebutin semua sama Nabi udah diperlihatin. Allah perlihatin sama Nabi SAW semuanya. Sampai disebutkan oleh Nabi, ada hadis Nabi menyebutkan Allah memperlihatkan kepadaku pahala yang paling besar yang diterima oleh orang, di antaranya apa disebutin nama Nabi SAW adalah al-ghada yukhrijuhu minal masjid. Kotoran yang dikeluarin dari masjidnya, ada kotoran dari masjid diangkat begini dimasukin kantong, entar keluar dikeluarin. Ini pahalanya lebih besar dari apapun, pahala yang paling besar. Berarti apa? Nabi udah diperlihatkan oleh Allah pahalanya itu. Di antara hadits lain, imatatul adza anit thariq, menyingkirkan sesuatu yang mengganggu dari jalan, paku, beling. Itu kata Nabi, Allah sudah perlihatkan kepadaku pahala orang yang menyingkirkan sesuatu dari jalan yang mengganggu. Dalam riwayat itu juga ada dalam hadits Nabi, dosa yang paling besar Allah perlihatkan kepadaku, dosa yang paling besar orang yang hafal ayat Quran atau surat daripada Al-Quran tapi dilupain, itu dosanya paling besar. Jangan sampai kita lupain. Terus dalam Sahih Bukhari Nabi ada bilang, ini hadis disebutkan termasuk akhir riwayat hadis Nabi. Sebab periwayat hadis Nabi ini mengatakan setelah Nabi berucap seperti itu, saya nggak lagi berjumpa dengan Nabi meninggal. Apa Nabi SAW berucap? Nabi di atas mimbar, Nabi bilang, ini baina aidikum farutun. Saya ini udah lama di antara kalian, bersama kalian udah lama. Udah cukup lama kata Nabi di antara kalian. Wa ana syahidun alaikum, dan aku akan menjadi saksi atas kalian.
Wa inna mau'idukum al-haud. Sesungguhnya perjumpaan kita nanti, perjanjian dijumpa di mana kita? Nanti kata Nabi kita jumpa di telaga. Wa inni la anduru ilaihi min maqami hadza. Nabi bilang nih, lagi khutbah di akhir hayat Nabi, di sebelum Nabi meninggal, Nabi bilang, wa inni la anduru ilaihi min maqami hadza. Habis ngomong, nanti perjumpaan kita di telaga, dan sesungguhnya saya sudah melihat telaga dari tempat saya berdiri sekarang. Udah lihat teman Nabi. Ya kan, apa yang dilihat sama Nabi enggak sama apa yang kita lihat. Apa kata Nabi? Lastu akhsha alaikum an tusyriku. Saya ini enggak takut kalian itu berbuat kesyirikan. Kenapa? Allah udah jamin siapa yang sholat 5 waktu, Allah Subhanahu wa taala bakal jaga dia, dijauhin daripada sifat syirik. Dijauhin tuh daripada kesyirikan. Beda kalau sama nyembah pot, beda itu syirik gitu. Nyembah kubur di sujud itu syirik. Kan enggak, kita sholat bukannya nyembah kubur, betul enggak? Kita datang ke kubur ziarah, kita doa minta sama Allah Subhanahu, bukan minta sama yang di kuburan. Minta memang wasilah barakah ahli kubur, mereka orang-orang soleh yang dicintai oleh Allah. Mudah-mudahan barakah mereka. Kita emang dosanya banyak, kesalahannya banyak. Tuh. Jadi apa kata? Wa inni walastu akhsha alaikum an tusyriku. Walakinni akhsha alaikum dunya tanafasuha. Tapi apa kata Rasulullah? Tapi saya ini takut atas dunia yang menjadi perebutan oleh kalian. Di zaman kita sekarang nih, orang yang pada berebut dipilih, yang berfotonya di mana-mana, pilih saya. Minta dipilih sama manusia, tapi lupa minta dipilih sama Allah. Orang-orang soleh mereka berusaha biar dipilih sama Allah. Mereka ibadah, mereka taat, mereka deketin diri mereka sama Allah, biar dipilih, biar jadi hamba Allah yang dicintai Allah. Tuh yang kita ziarahin makam orang-orang soleh nih yang ada di sekeliling kita, di negeri kita khususnya. Kenapa mereka bisa jadi mulia sampai orang-orang datangin berziarah? Karena mereka sudah dipilih oleh siapa? Oleh Allah. Nah kita mau dipilih manusia. Mohon maaf, manusia mau semua manusia juga nggak ridho sama kita, nggak ngaruh. Tapi kalau Allah udah nggak ridho sama kita, itu yang ngaruh. Orang berebut satu sama lain. Bukan artinya kagak boleh mau jadi pemimpin, silakan, mangga jadi pemimpin boleh, tapi jangan berebut. Dunia yang direbutin, nggak ada yang dibawa mati. Nggak ada, wala istri kita bawa mati, enggak. Wala anak kita bawa mati, enggak. Wala suami dibawa mati, enggak juga. Kenapa mesti jadi perebutan dari dunia? Yang Nabi SAW, lakinni akhsha alaikum dunya tanafasuha. Saya takut atas dunia yang jadi perebutan. Ya Allah, orang lupa sama saudara, lupa sama tetangga, gara-gara beda pilihan di berantem. Ya, beda pilihan doang, yang satu maunya milih ini, yang satu maunya milih itu, berantem dia berdua. Ya Allah. Ya, enggak ada malaikat munkar nakir nanya itu nyoblos yang mana, kagak ada. Walau ditanya nama mana. Udah jalan pilih yang ente mau pilih, terserah ente mau milih siapa juga. Enggak ngaruh. Hah? Enggak ngaruh ente mau pilih, ente pilih yang baik, ente pilih yang soleh, ente pilih yang sekiranya buat ente, oh ini baik, jadi presiden, jadi pemimpin, jadi pejabat, jadi wali kota, jadi bupati, jadi pilih. Kalau bagi Allah. Serahin semua sama Allah. Kalau kita pengen perubahan nih, ya semua dari hati. Kita jadi hamba Allah yang soleh, hamba Allah yang taat. Kita yang bisa ngerubah. Ya maaf, pemimpin nggak bisa berubah. Lagian juga mau pemimpinnya siapa? Mau pemimpinnya siapa nih? Siapa mau jadi presiden? Tetap bayar listrik sendiri-sendiri. Lo bener apa salah sih? Ada yang bayarin? Kita doain dong guru kita panjang umur, sehat. Semua yang hadir benar panjang umur, sehat, banyak rezekinya, dimudahkan segala urusannya. Kemarin saya umroh, ada satu jamaah teman saya, sahabat saya godain. Saya bilang lihat mobil cakep, mobil cakep ya enggak. Saya bilang ini mobil di sini gak ada yang bayar pajak. Saya bilang, dia bilang iya deh, kagak bayar pajak sih, kaya deh negaranya. Bukan, mobilnya kalau kagak bayar pajak, yang bayar orangnya sih. Saya godain begitu ya. Ya kita mah di Indonesia, alhamdulillah. Di Indonesia ya, alhamdulillah. Rumah-rumah kita semua nggak ada yang bayar listrik. Rumahnya mah kagak bayar, yang bayar yang punyanya. Betul apa salah? Ini buat hiburan aja. Mudah-mudahan manfaat buat kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.